berjumpa dengan teman-teman semua. Ya, sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami masih bisa bertemu dan menyapa teman-teman kami semua yang ada di rumah. Tuhan, kami berserah kepada Engkau buat waktu kami untuk bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus yang tolong dan Tuhan Yesus yang pimpin kami dari mulai sekolah minggu sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik semua kita memuji Tuhan dengan satu pujian selamat pagi Tuhan. Kita buat gerakannya bersama-sama ya. Tuhan, kami percaya Engkau saat ini ada bersama dengan kami, Engkau hadir bersama kami, Engkau ada di tengah-tengah kami. Adik-adik semua, mari kita sama-sama mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia, Dia selalu ada dan selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
Walaupun lagi sedih, lagi susah, lagi hujan, lagi panas terik, Tuhan Yesus tetap setia. Kita mau mengangkat pujian bersama teman-teman semua di rumah. Apa judul lagunya? Teman setia. Oke, kita buat gerakannya bersama ya. Binteranya mentari, binteranya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak. Hey, Dia teman setia. Ya adik-adik, shalom semuanya. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Lause Bobi pengen ajak kita sama-sama untuk duduk tenang. Kita sama-sama siapkan hati ya. Kita akan berdoa. Lause Bobi akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik, tidak pernah meninggalkan kami. Dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekalian, sekali lagi untuk kita semua. Lause Bobi sekarang di awal cerita pengen tanya nih sama adik-adik. Adik-adik, di sini ada tidak ya yang pernah mendengar kata ingkar janji? Siapa yang pernah dengar? Ada yang tahu apa artinya ingkar janji? Nah, adik-adik, ingkar janji itu artinya seseorang tidak menepati janjinya. Ya. Nah, adik-adik di sini Lause Bobi pengen bertanya, di sini siapa sih yang pernah mengalami janjinya tidak ditepati? Mungkin orang ada yang berjanji sama kita tapi tidak ditepati. Atau malah kita yang ternyata tidak menepati janji. Pernah? Misalkan ya, kita berjanji sama orang tua kita, berjanji untuk belajar misalkan. Dibilangin sama orang tua sudah selesai main gamenya. Lalu kita bilang 1 ronde lagi mah. Nanti janji selesai 1 ronde saya tutup gamenya, saya belajar. Tapi setelah 1 ronde masih lagi. Lalu kita bilang nanti deh mah 1 lagi, janji habis ini terakhir. Tapi ternyata kita tidak menepati. Nah adik-adik, itu adalah salah satu contoh kita mengingkari janji. Kita sudah janji tapi tidak ditepati. Omongan ya, janji kita dengan apa yang kita lakukan tidak sama. Janjinya tidak dipenuhi.
ya. Atau sebaliknya, kita yang dapat janji, ya. Mungkin kita dijanjiin dibeliin mainan, atau dijanjiin diajakin liburan. Ternyata sudah ditunggu-tunggu, tidak kunjung datang. Nah, adik-adik, ya, itu manusia, ya. Manusia bisa ingkar janji. Manusia bisa lupa untuk tidak menepati janjinya. Ya, entah lupa, entah memang sengaja, ya, atau ada banyak hal. Tapi sekarang adik-adik kalau Sewi pengen bertanya sama kita semua. Lalu bagaimana dengan Tuhan kita? Adik-adik, Tuhan kita itu punya banyak sekali janji loh. Betul nggak? Kalau kita lihat di isi Alkitab kita, seisi Alkitab kita itu dipenuhi dengan berbagai janji-janji Tuhan untuk umat manusia. Lalu sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan Tuhan kita? Bisakah Tuhan kita ingkar janji? Wah, gimana ya? Apakah Tuhan akan selalu menepati janjinya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau lihat nih dari cerita firman Tuhan kita. Betul nggak nih Tuhan selalu menepati janjinya? Yuk kita sama-sama simak dulu ya pembacaan firman Tuhan hari ini. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya.
yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita hari ini kita melihat kelanjutan kisah perjalanan Bapak Abraham dengan keluarga. Ya, hari ini kita masuk ke bagian cerita yang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita menemukan cerita tentang Bapak Abraham dengan anaknya Ishak. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal janji nih ya, adik-adik, Bapak Abraham tuh di cerita hari ini juga sama loh, menerima janji Tuhan. Seperti Tuhan berjanji sama kita lewat Alkitab, Bapak Abraham juga loh dapat janji dari Tuhan, Tuhan yang berbicara secara langsung sama Bapak Abraham dan memberikan dia janji. Apa janjinya? Wah, banyak sekali. Salah satunya yang Tuhan terus ulang-ulang sama Bapak Abraham adalah bahwa Tuhan akan memimpin Bapak Abraham dan akan menjadikan keturunannya sangat banyak. Nah, adik-adik, itu janji Tuhan. Tuhan akan memberikan Bapak Abraham anak dan cucu yang banyak sekali. Tapi adik-adik, tahukah adik-adik, Bapak Abraham dan Ibu Sarah waktu berjalan bersama dengan Tuhan, mereka pergi dari rumahnya, itu sudah tua. Jadi adik-adik, Ibu Sarah sudah tidak bisa hamil. Lalu gimana? Tuhan bohong ya ngasih janji. Katanya mau kasih anak cucu. Tapi Ibu Sarah sudah tua. Wah, adik-adik, tapi ternyata Tuhan betul loh tepati. Tuhan meskipun itu Ibu Sarah sudah tua, Tuhan bisa membuat Ibu Sarah hamil dan punya anak. Dan lahirlah anak yang tadi kita lihat di cerita tadi, yaitu Ishak. Tapi adik-adik, tiba-tiba di cerita tadi terjadi sesuatu yang mengejutkan Bapak Abraham. Apa yang terjadi? Tuhan tiba-tiba minta Bapak Abraham untuk mempersembahkan anak. Apa artinya mempersembahkan? Tuhan minta Bapak Abraham untuk membunuh anaknya dan membakarnya. Adik-adik, oh Tuhan minta seperti itu ya? Waduh, adik-adik, coba nih ya kita pikirkan lagi nih. Tuhan sudah janji mau kasih keturunan yang banyak. Terus Tuhan sudah penuhi nih, kasih anak satu. Tapi setelah Tuhan kasih Bapak Abraham satu-satunya anak, yaitu Ishak, tiba-tiba Tuhan minta Bapak Abraham membunuh anaknya sendiri. Padahal adik-adik, coba kita ingat, bukankah tadi janji Tuhan itu untuk memberi Bapak Abraham keturunan anak cucu yang banyak jadi bangsa yang besar? Kalau mau jadi bangsa yang besar, ini kenapa anak satu juga malah diminta dibunuh? Wah, kok bisa ya? Tapi adik-adik, ceritanya tidak selesai sampai di sana.
kita tahu ternyata Tuhan memberikan ujian itu tujuannya adalah untuk menguji iman Bapak Abraham. Dan kita tahu Bapak Abraham beriman penuh sama Tuhan. Meskipun adik-adik kayak kita nih, tadi kita mikirnya Tuhan sudah janji A, B, C. Tapi kenapa Tuhan malah minta ini? Aduh, Tuhan kayaknya bercanda ya. Tapi Bapak Abraham tidak ragu. Abraham percaya Tuhan adalah perencana yang baik, Tuhan tidak mungkin salah, dan Abraham percaya Tuhan pasti setia pada janjinya. Kalau Tuhan sudah bilang, aku akan punya anak cucu yang banyak dan akan menjadikan keturunanku bangsa yang besar, Abraham percaya. Sekalipun dia diminta membunuh anak satu-satunya yang sangat disayangi itu, dia percaya Tuhan pasti setia sama janjinya. Tuhan tidak akan ingkar janji. Sehingga adik-adik dari cerita tadi kita tahu Bapak Abraham percaya penuh sama janji Tuhan. Dia berani melakukan apa yang Tuhan minta meskipun tidak mudah. Dan adik-adik, kita lihat di cerita tadi apa yang terjadi. Tuhan benar-benar setia sama janjinya. Tuhan tidak membunuh Ishak, dan Tuhan memberikan anak domba sebagai ganti persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar Tuhan itu setia pada janjinya. Seperti kepada kita, Tuhan setia. Tuhan berjanji pada kita tidak akan tinggalkan kita. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita ada kesulitan. Seperti yang dijumpai Bapak Abraham, bukan? Ya, ada tantangan, ada ujian iman. Kadang gak gampang untuk percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita seperti Bapak Abraham. Kita percaya penuh karena Tuhan pasti setia pada janji. Dan seperti di cerita tadi kita tahu, Tuhan betul-betul setia. Tuhan tidak ingkar janji. Nah adik-adik, jadi maukah kita percaya kalau Tuhan itu setia pada janjinya? Nah adik-adik, sebagai penutup firman hari ini, Lause ingin kita mengingat cerita hari ini. Ya, hari ini kita bicara soal apa? Tuhan setia pada janjinya. Lause ingin ajak kita untuk sama-sama nih. Hari ini kan ngomong soal janji. Biasa janji itu kan simbolnya ini ya, kelingking kita disatukan. Biasa orang sebutnya apa? Pinky promise, ya, pakai pinky finger, pakai jari kelingking kita berjanji satu sama lain. Ya, jadi hari ini kita mau ingat-ingat nih, tema kita hari ini apa sih? Hari ini tema kita adalah Tuhan setia pada janjinya. Coba ya pakai gerakan ini ya, kita ingat tema hari ini. Kalau ditanya, tadi sekolah minggu bahas apa? Kita tadi di sekolah minggu bahas Tuhan setia pada janjinya. Ya, kita tunjuk ke atas Tuhan setia. Kita ini nih kelingking kita dibikin X, lalu kita kaitkan satu sama lain, lalu jadi Tuhan setia pada jempolnya disatuin, janjinya. Bisa? Coba ya. Hari ini kita bicara soal apa? Soal Tuhan setia pada janjinya. Kalau ada temennya, ada saudara, ada papa mama, coba lakukan sama mereka. Tuhan setia pada janjinya. Ya, adik-adik kita percaya ya, Tuhan setia pada janjinya. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik. Tuhan selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ajarlah kami bisa percaya seperti Bapak Abraham, percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mau bisa punya iman kepada Tuhan. Kami yakin kalau Tuhan setia pada janji. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik,
Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian penutup. Dari pujian ini adik-adik Klause ingin mengajak kita untuk kembali mengingat kasih Tuhan. Kita sudah nyanyikan pujian ini selama beberapa minggu ini ya. Satu pujian yang berjudul Yesus Mengasihi Aku. Adik-adik, lagu ini ya, lagu Yesus Mengasihi Aku aslinya adalah lagu bahasa Jepang. Jadi adik-adik, satu kali ada kisah seorang anak di Jepang ya, dia tadinya tidak percaya Tuhan, tapi dia akhirnya kenal Tuhan dan melewati banyak kesusahan hidup. Dia tetap percaya kalau Tuhan mengasihi. Ya, makanya adik ini menuliskan lirik lagu ini. Dan kemudian lagu kata-kata dari anak ini ya dalam bahasa Jepang tuh sama seorang hamba Tuhan diubah menjadi lagu. Dan jadilah lagu ini, Yesus Mengasihi Aku. Nah, hari ini kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini lagi ya. Dan kali ini kita juga mau coba nyanyikan dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Jepang. Biarlah kita sama-sama bisa menaikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita naikkan pujian ini. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia medulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia medulikan aku, Dia Kami sama tiada hitori, itsumo boku wo aishite iru. Yesus sama tiada hitori, itsumo boku wo aishite Dia mengasihi aku, Dia medulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia medulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia Ya, adik-adik semua, mari kita sama-sama lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau Engkau selalu selalu setia setia di dalam di dalam hidup
kami. hidup kami. Kami percaya Kami percaya Tuhan akan Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kami. dan melindungi kami. Terima kasih Terima kasih buat cinta Tuhan buat cinta Tuhan kepada kami. kepada kami. Kami bersyukur Kami bersyukur kami boleh kami boleh bersekolah minggu sekolah minggu pada hari ini. pada hari ini. Kami berdoa Kami berdoa dalam nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.